mereka offer, boleh nggak nih Ronaldinho mau ke Malang, coaching kliniknya di Unggul. Sebenarnya pengen saya punya pemain yang asal Malang, putra daerah, kepingin saya. Luar biasa bro. Ya. Saya memang benar-benar pengen anak Malang nih harus yang punya bakat, yang punya potensi, pengen saya support untuk bisa atlet ya mas, untuk jadi seorang atlet yang memang kompeten gitu. Iya. Infrastrukturnya, betul. Fasilitasnya, betul. Itu yang memang saya pikir saya harus punya dulu ya. Membangun pabriknya dulu mas ya. Bangun dulu gitu. Iya. Sekarang mereka mau saya paksa main kayak gimana, lapangannya nggak proper. Tiap orang memiliki cara tersendiri untuk berusaha memajukan olahraga di suatu negara tersebut. Dan di dalam suatu negara pastinya terlihat ada beberapa faktor ketika negara tersebut bisa maju dalam bidang olahraga, yaitu fasilitas dan juga peran dan juga kemauan. Dan kali ini Akurasi TV kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari Malang dan mempunyai cerita yang sangat luar biasa pastinya. Seorang pengusaha muda dan juga yang boleh dikatakan sekarang mencoba untuk berperan juga untuk olahraga di Indonesia melalui beberapa gerakan membangun fasilitas dan yang lainnya nanti akan kita coba dengarkan. Selamat datang Mas Nicola Reza Samudra. Selamat sore Mas Dika. Terima kasih Mas Reza sudah hadir nih jauh-jauh dari Malang, sempat main ke kantor kami. Sungguh sebuah hal yang spesial nih Mas. Mas Reza lagi sibuk apa nih Mas? Masih sama keluarga, anak-anak, sama usaha yang udah berjalan juga. Iya. Di Malang, dan ada sport center sama tim futsal yang baru dibentuk ya. Oke. Nah ini kan kalau berbicara tentang Mas Reza tentu tidak terlepas dari dua hal nih, seorang family man, pengusaha, dan yang tadi udah sempat disebutkan sedikit yaitu sport center, Unggul Sport Center. Wah, saya mengikuti itu. Iya. Oh, ya. Saya mengikutinya Mas, itu keren ya. Sayangnya belum sempat main ke sana Mas. Berarti harus main Mas. Harus. Nah, saya ingin bertanya nih Mas, dengan membangun sport center ini, apakah memang ada keinginan tersendiri atau misalnya dulu pengen anak-anaknya jadi atlet nih misalnya atau yang lain nih? Bangun sport center sebenarnya bukan. Kalau anak-anak jadi atlet saya belum tahu. Tapi salah satu hobi saya adalah sebenarnya olahraga. Terus kalau cerita sedikit tentang Unggul Sport Center ini, sebenarnya ada satu lahan yang memang bekasnya usaha orang tua saya yang nggak dipakai. Oke. Nah, waktu itu lagi marak-maraknya futsal. Yeah. Tahun mungkin sudah 8-10 tahun yang lalu ya. Nah, saya mulai dengan satu lapangan kecil, masih sintetis sebenarnya. Jadi lapangan futsalnya belum pakai interlock. Yeah. Kalau sekarang kan udah pakai interlock gitu, dulu sintetis. Setelah itu saya punya kepikiran, kayaknya di Malang belum ada nih satu komplek yang full ada macam-macam olahraga di satu tempat. Nah, akhirnya berawal dari situ. Terus saya mulai cari tahu, belajar, cari informasi, dan akhirnya jadi Sport Center yang sekarang. Luasnya berapa tuh Mas? Kurang lebih total 1,5 hektar. 1,5 hektar ya? Lahannya. Dan itu kan kalau bisa boleh dikatakan tadi pertama futsal, terus kemudian berkembang Mas ya, ada basket, voli, badminton, sampai sepak bola ya? Mini soccer. Terus ada juga panjat tebing kalau nggak salah. Ada panjat tebing. Jadi futsal, badminton ada 6 lapangan, table tennis, pingpong, ada lapangan basket, bisa dipakai volleyball juga. Setelah itu outdoor wall climbing, ada speed climb juga. Jadi yang untuk ada beberapa macam kan Mas, tiga macam wall climbing itu. Speed climb yang standar nasional juga, tingginya 14-15 meter. Yang terakhir sekarang mini soccer yang di luar, tapi ya kecil. Itu yang menarik panjat tebing tuh Mas. Maksudnya kalau yang olahraga yang tadi disebutkan kan populer ya, dan ada peminatnya. Tapi memang sekarang karena memang prestasi kita sebenarnya di panjat tebing Mas, olahraga luar biasa Mas ya, juara di mana-mana juga. Itu apakah memang terdorong oleh suatu misi tertentu atau gimana yang panjat tebing? Sebenarnya panjat tebing itu saya juga nggak mengikuti.
Tapi lucunya karena saya punya saudara yang memang hobinya panjat tebing. Nah, saya sempat diskusi, ini ada dinding yang kosong nih, saya bilang. Karena kalau wall climbing di mana-mana kan pasti bikinnya harus ada rangkanya, terus harus ada tiangnya untuk papan yang bisa nempel kan. Tapi saya pikir ini ada dinding di baliknya lapangan basket yang tingginya kurang lebih hampir 14 meter. Terus saya bilang daripada dinding ini kosong, kenapa kita nggak coba wall climbing? Karena di Malang memang jujur aja wall climbing ini nggak seheboh olahraga yang lain kalau untuk disewakan. Betul. Tapi menurut hasil diskusi kita, saudara saya bilang kita coba aja gitu. Sebenarnya ini suatu hal coba lumayan nekat sih. Wall climbing ini kan nggak umum. Betul. Resikonya besar ini dan biayanya juga lumayan untuk bikin papan wall climbing gitu. Dan memang saya dari awal berangkatnya bangun sport center ini nggak mau yang cuman setengah-setengah asal-asalan bikin sport center kayak yang tempat lain bikin. Ya kalau cuman asal nyewakan aja nggak ada planning jauhnya, tujuan besarnya juga ngapain gitu. Akhirnya saya ya udah nekat bikin wall climbing dan kebetulan ada beberapa mantan atlet timnas yang tinggalnya juga di wilayah Malang. Jadi saya tarik untuk jadi instruktur. Jadi saya kerja sama mereka untuk mengelola. Jadi ada sekolahnya juga? Ini baru berjalan minggu kemarin. Jadi kita udah mulai buka kelas mulai usia 12 tahun untuk ikut kelas wall climbing mulai basic. Jadi jalur prestasi atau cuma jalur kayak hobi gitu, ada 2 macam pilihan. Tapi boleh dikatakan apakah hal ini juga diapresiasi oleh Federasi Panjat Tebing atau mungkin dijadikan tempat pelatnas mungkin, Mas? Kemarin sih jadi tempat latihan Poprov. Tapi kalau dari federasinya saya rasa belum ya. Moga-moga kedepannya menjadi salah satu cikal bakal ya kan lahirnya beberapa atlet-atlet nasional ya Mas ya. Nah, membangun sport center Mas, apa sih kesulitannya dari awal? Kesulitannya adalah menggabungkan banyaknya macam cabang olahraga dengan ukuran fasilitas yang harus harus mengikuti standar ukuran nasional dengan tempat yang sudah ada. Jadi bukan bangun dari nol, bekas gudang, tanah kosong. Jadi saya harus memaksimalkan tempatnya biar bisa fit sama ukuran-ukuran standar nasional. Contoh seperti lapangan futsal nasional sekarang 20x40. Nah di Unggul sendiri masih belum ini. Jadi ini sebenarnya PR baru karena kemarin lolos Liga Pro, kita harus punya fasilitas sendiri yang paling enggak kan mereplika ukuran aslinya di saat tim bertanding. Ukuran panjang lapangan badminton sendiri sudah standar nasional. 7x15. Jadi bisa ada berapa lapangan 6. Wah, luar biasa ya. 6 lapangan badminton. Karpetnya juga saya cari yang memang kualitasnya memang standar untuk kompetisi. Dan ada sertifikasinya semua gitu. Memang saya sengaja cari supplier yang memang mereka bisa certified gitu. Jadi nggak hanya sekedar saya jualan sertifikasi mana kayak, tapi ada buktinya, memang ada sertifikat, ada proofnya gitu. Kalau di sepak bola juga kan sebenarnya ada FIFA license ya, atau FIFA approve ya menyebutnya ya. Nah itu sesulit apa sih Mas sebenarnya mendapatkan hal tersebut tuh? Sebenarnya nggak susah. Kalau mini soccer yang punya Unggul Sport Center sekarang kan sintetis. Nah kalau ngomong soal rumput sintetis sih sebenarnya bervariasi banget kan. Mungkin juga udah tahu. Tinggal kita mau milih produsennya siapa ini. Company-nya yang mana yang memang certified. Dan produknya mereka apa benar-benar ada sertifikasinya atau enggak gitu. Karena sekarang produsen kalau apalagi kita import dari luar negeri kan banyak banget. Jadi mau harga berapa juga ada. Gitu. Buatannya juga macam-macam. Dari negara macam-macam. Dari negara mana-mana juga ada. Proses tender berarti itu kemarin? Enggak tender juga sih. Tapi saya memang senang. Saya suka browsing Mas. Saya suka baca buku, cari tahu, nonton video. Jadi sebelum saya bangun tuh saya memang cari informasi sebanyak mungkin. Dan saya memang cari produsennya sendiri. Kebetulan kita import sendiri.
Untuk para vendor ini kalau order kayak gini susah, nggak bisa dibohongin. Nggak bisa dibohongin. Okay. Nah terus kalau misalnya kita bicara, ya sekarang Unggul sudah menjadi sebuah brand identity lah untuk Mas Reza juga ya. Apakah ada kemungkinan juga bangun di kota lain nih? Nah itu sebenarnya salah satu rencana saya sendiri, pengen untuk bisa punya tempat seperti Unggul Sport Center di Malang di kota lain. Tapi itu masih nanti mungkin ya, karena yang sekarang juga belum benar-benar lengkap gitu. Saya masih pengen melengkapi apa yang belum ada, gitu. Mau belajar dulu lah dari apa yang sudah ada. Tapi Mas Reza memang dari dulu kayaknya memang aktif terus ya. Maksudnya sejak usia yang masih lebih muda lagi, ditarik mundur ke belakang, senangnya mencoba untuk explore usaha-usaha ya? Suka, iya. Jadi hobi tapi passion olahraga aja, ngikutin. Emang kayaknya bikin sport center. Nah terus saat ini keinginan apa yang belum tercapai nih ketika awal membangun Unggul Sport Center? Apakah ada rahasia yang belum dikeluarkan? Kurang lebih sih sudah. Apa yang saya pengenkan sudah ada. Memang tapi dari berjalannya sport center ini kurang lebih sudah hampir 2 tahun OSC buka ini. Di luar ekspektasi saya juga sebenarnya. Dulu saya mau buka itu sebenarnya juga takut. Aduh, ini kan banyak banget investasinya untuk lapangan dan lain-lain. Ada yang nyewa atau enggak ini nanti gitu. Bisa balik gak ya? Ternyata berjalan 1 tahun tuh luar biasa responnya dari orang Malang ya, terutama Kota Malang sama Malang Raya. Karena kita lokasinya kebetulan juga dekat pintu tol. Di tengah-tengah dari Kota Batu itu juga banyak yang olahraga di tempat kita. Terus yang dekat-dekat nggak jauh dari area sport center yang sekarang itu juga banyak yang olahraga di Unggul Sport Center. Terus kalau ada orang dari sekitaran Jawa Timur, mungkin Surabaya, Gresik, yang mereka mau liburan ke Batu, kadang-kadang mampir dulu, nyobain olahraga dulu. Itu sih. Koefisien masing-masing lapangan tuh yang paling laku yang mana Mas? Kalau dari berjalannya Unggul Sport Center kemarin memang yang paling laku pertama mini soccer. Tetap ya Mas ya? Karena belum ada di Malang. Oh gitu. Sebenarnya sudah ada nih. Jadi sejak saya buka 1 tahun, ini sekarang mulai 4-5 bulan belakangan ini di tempat lain sudah mulai berreplika lah. Buka seperti punya Unggul Sport Center. Tapi memang ukurannya lebih kecil dari yang ada sekarang. Terus yang kedua badminton. Pasti itu nggak pernah sepi. Apalagi pandemi kemarin Mas. Pandemi, iya tetap. Apalagi setelah pandemi, makin ramai. Badminton, terus futsal. Nomor 3, futsal, basket. Basket volleyball. Kemarin Mas ada sebuah cerita termasuk di Akurasi TV atau di kantor kami sempat ngikutin, wah ternyata megastar Ronaldinho sempat mampir juga ke Unggul Sport Center ya Mas ya. Sempat mampir. Ini cerita yang menarik, mungkin bisa diceritain juga nih Mas Reza juga mungkin bisa melihat akhirnya juga wah fasilitas saya atau enggak bisa dihampiri seorang pemain bintang. Itu mungkin memang karena sebelumnya kok Ronaldinho bisa mampir karena kita sempat ada kerjasama juga sama Arema, menyewa lapangan dan lain-lain untuk Arema Women sebenarnya. Jadi latihannya di mini soccer, terus sudah kenal manajemennya, mereka offer, boleh nggak nih Ronaldinho mau ke Malang, coaching kliniknya di Unggul. Terus saya bilang, ya udah nggak apa-apa, ya aja gitu. Kapan lagi Ronaldinho ke Unggul Sport Center ya? Apalagi kebetulan mereka kan matchnya di Malang. Terus selain itu juga kenal sama istri saya, kenal sama Raffi dan lain-lain. Ya udah akhirnya datang mampir gitu, dengan Ronaldinho di sana. Suatu kebanggaan ya Mas ya? Pastinya. Kalau boleh tahu senangnya klub mana nih kalau sepak bola nih? Yang kalah terus sih kemarin pertandingan pertama MU. Belum menang. Belum menang ya Mas ya? Tapi Ronaldinho lumayan ini juga ya, ngikutin. Nggak terlalu sih Mas sebenarnya, tapi ya siapa yang nggak tahu Ronaldinho. Senang aja. Nah sekarang juga cerita yang menarik, Mas Reza juga sudah sedikit menyinggung tadi tentang lapangan futsal, terus kemudian juga ke futsalnya ada nama Banteng Muda Unggul FC yang membuat gebrakan nih di tahun ini dengan menjuarai Liga Nusantara 2022. Selamat
Terima kasih. Sekarang sudah harus menyiapkan tim untuk menuju Liga Pro. Persaingannya tambah berat. Oke, mungkin selain Ricardinho siapa pemain nomor 2-nya? saya langsung pancing. Saya mungkin agak sedikit gatal urutan nomor 2 Ricardinho ya. Oke. Cerita dulu Mas, kenapa mendirikan klub futsal sih? Selain Unggul Sport Center saya itu kepikiran saya harus punya tim yang memang harus bisa go nasional awalnya. Saya diskusi dengan 2 teman saya tahun 2018 bulan Juni, saya masih 4 tahun lalu. Teman saya 2 ini datang, kebetulan teman 2 ini rekanan saya kalau main futsal gitu loh Mas. Temen main, tapi tim anak futsal senior di Malang gitu. Bilang, Mas Reza bikin tim futsal aja. Loh, futsal mana ada kompetisinya? Saya kan nggak ngerti, taunya cuma Arema, Persema tahun itu kan cuma sepak bola kan. Iya. Dia bilang ada Liga Pro-nya namanya. Oh, setelah itulah saya lihat sempat di putaran Gresik saya nonton. Oh, ternyata ada liganya futsal ini. Saya pikir menarik juga gitu untuk punya tim. Tapi itu 4 tahun lalu. Untuk memutuskan ikut Liga Nusantara ini sebenarnya 1 tahun kemarin. Persiapannya cuma setahun tuh ya? Saya persiapan 1,5 tahun. Sebelum Linus diputar. Dari nol tuh? Dari nolnya, kalau tim yang Linus kemarin 1,5 tahun. Tapi sebelumnya itu saya ngumpulkan anak-anak Malang, Malang Raya, yang memang gemar futsal, suka futsal. Saya wadahi lah Mas. Mereka kan nggak punya fasilitas yang proper gitu kan. Terus lapangan kebetulan juga udah jadi dengan yang interlock, mereka bisa latihan dan lain-lain. Ya saya support sih selama 2 tahun, 3 tahun terakhir tuh kita tarkam lah kasarannya. Keliling Jawa Timur. Kemana-mana, ngumpulin piala, ya lumayan nih, ada 25 piala. Dalam waktu 1,5 tahun? Enggak, kalau 1,5 tahun kemarin full persiapan untuk Linus. Kalau tapi total, dari 2018 udah terkumpul segitu banyak. Itu boleh dikatakan pemain-pemainnya hampir semua dari Malang Raya atau Jawa Timur? Sebenarnya pengen saya punya pemain yang asal Malang, putra daerah kepingin saya. Luar biasa tuh. Ya. Saya memang benar-benar pengen anak Malang nih harus yang punya bakat, yang punya potensi, pengen saya support untuk bisa atlet ya Mas, untuk jadi seorang atlet yang memang kompeten gitu. Dan ujungnya pasti mereka semua bermimpi untuk main di timnas gitu, betul, di Indonesia. Yang kemarin ini memang belum, tapi Jawa Timur gitu. Ada beberapa yang Jawa Barat, ada yang dari Sulawesi, jadi campur kemarin pemain. Nah sekarang setelah menjuarai Liga Nusantara 2022, target selanjutnya Mas di Liga Pro nih nanti nih, otomatis harus persiapkan dari sekarang dan sudah mantau nih di sesi-sesi Liga Pro yang tahun ini juga nih Mas. Apa targetnya Mas? Targetnya di Liga Pro, kalau owner klub pasti pengennya juara. Pasti. Ya. Tapi ya realistis aja sih, karena ini jujur aja dunia baru dan yang saya memang nggak fokus di sini gitu. Tapi karena dengan lolosnya Unggul ke Liga Nusantara, otomatis kita harus mengikuti Liga Pro. Betul. Dan ini juga PR buat saya untuk mempelajari lebih dalam sih gimana dunia futsal ini. Nah di putaran pertama ini mungkin ya pasti kita harus tetap perform ya sebaik mungkin lah dengan modal pemain dan lain-lain yang ini sekarang masih proses juga. Saya masih proses menyiapkan siapa pemainnya dan lain-lain yang akan bergabung di Liga Pro. Kalau target juara sih, juara itu bonus Mas. Yang penting kita berusaha maksimal dulu. Betul. Oke, cita-cita lain setelah ownership futsal sudah mulai mendapatkan kesuksesan di awal, apakah berikutnya ownership klub lain, bola voli atau tentu saja misalnya sepak bola, Mas, yang ditunggu biasanya kalau di Indonesia? Nah, sepak bola udah ada Arema. Enggak lah, masih belum terpikir. Tapi mau fokus di futsal dulu, paling enggak bisa berprestasi lah di Liga Pro gitu, dan bisa kelak nanti pengennya sih bisa di mana? AFC. Waduh, amin di luar. Iya. Inginnya amin. Benar-benar sampai maksimal dulu ya Mas ya. Harus maksimal dulu. Iya. Nah, terus kesibukan sekarang kan juga dalam bisnis juga banyak, tetapi apakah juga ingin terlibat juga nih Mas dalam organisasi olahraga Indonesia? Kalau diajak nih, biasanya kalau ada yang nongol-nongol dikit anak muda di Indonesia gampang ketarik ya soalnya.
Belum mungkin Mas. Bisa juga dari Akurasi TV loh Mas. Kayaknya nih. Ya banyak sih yang ngajakin. Oke, sudah berarti ya. Di Malang. Di Malang. Gitu. Ada beberapa yang pengurus-pengurus juga nawarin. Jadi saya ya minta maaf masih ini apa? Urusin futsal dulu lah. Bilang gitu. Paling nggak apa yang bisa disupport dari Unggul Sport Center untuk kebutuhannya kota, kebutuhannya provinsi. Saya dengan senang hati selalu membantu gitu. Dimanfaatkan aja fasilitasnya. Selama itu positif. Selama itu memang membangun mereka untuk membutuhkan fasilitas yang proper, silakan dipakai aja gitu. Saya nggak terlalu masalah gitu, malah seneng gitu karena apalagi kalau futsal gitu kan saya juga butuh juga nih nanti dari Malang, dari lumayan Jawa Timur, scouting juga kan. Dari Jawa Timur. Mas Reza, terakhir nih misalnya pandangan Mas Reza juga dan harapan untuk olahraga di Indonesia nih seperti apa sih? Ya harus apa ya Mas? Yang pasti Indonesia harus berprestasi lah ya. Itu kan pasti harapannya semua orang. Nah saya sebenarnya jujur aja kepengen juga Indonesia di mata dunia juga punya posisi yang lumayan, maksudnya qualified gitu. Nggak yang dipandang sebelah mata Indonesia selalu wah Indonesia ini apa sih ini. Kadang-kadang kan kayak gitu ya. Tapi ya paling nggak apa yang saya kerjakan sekarang ini minimal bisa membantu mungkin. Bisa nantinya ujungnya kalau tim futsal ini berjalan, dari Unggul Sport Center sendiri juga berjalan, programnya berjalan, ada bakat-bakat muda mungkin yang bisa dipakai nanti di level timnas dan lain-lain. Saya sih kalau pandangannya olahraga mungkin ya saya ini pengennya selalu yang apa ya, harus yang terbaik gitu. Masa nggak bisa sih Indonesia kan kayak gitu Mas? Kenapa sih di luar kok jadi dari kecil sampai gede jadi pemain bola kok bisa? Iya Mas, karena akademinya dari kecil, ininya ada jenjangnya. Sebenarnya kan orang-orang bilang kayak gitu kalau cerita sama saya. Nah, di angan-angan saya cuma masak di Indonesia nggak bisa sih. Gitu. Tapi kan memang sekali lagi ya berawal dari infrastrukturnya, fasilitasnya. Itu yang memang saya pikir saya harus punya dulu ya. Membangun pabriknya dulu Mas ya? Bangun dulu gitu. Sekarang mereka mau saya paksa main kayak gimana, lapangannya nggak proper. Jadwal latihan nggak teratur ya? Nggak teratur. Makannya, tempat tinggalnya. Itu yang sekarang lagi saya planning untuk tim futsal saya gitu. Itu mungkin itu ya. Berikutnya ada mes dan yang lain-lain. Iya, jadi akan ada mes, ada Maya sama Sasep juga visio, terus cedera dan penanganannya gimana. Keren. Terus gizinya harus kayak gimana. Itu yang pengen saya, ya mungkin nggak dengan skala besar yang profesional, tapi saya kemas seperlunya lah untuk tim futsal ini. Paling nggak saya kan nggak bisa main futsal gitu. Saya paling nggak bisa jadi motivator atau supporter di luar lapangan yang menjadikan seorang bakat ini memang benar-benar benar gitu loh Mas. Kepengennya sih itu. Wah itu harapan yang luar biasa. Harapan saya sih jadi contoh juga mungkin. Amin. Nanti kalau misalkan semuanya berjalan dengan lancar. Yang baik. Kita pasti menunggu kiprah futsal. Namanya apa nih Mas di tahun untuk masuk Liga Pro nanti? Boleh dibocorin dulu nggak sedikit nih? Namanya ya udah tahu, pasti Unggul Futsal Club Malang. Unggul FC Malang. Tuh, nantikan nih kiprahnya, kita sama-sama kawal. Mohon dukungannya. Mas Reza, terima kasih sekali. Sama-sama, Mas. Senang banget bisa ngobrol sama seseorang yang inspiratif, yang bisa memberikan saya yakin manfaat untuk kita semua, untuk olahraga di Indonesia, dan sukses untuk klub futsal, untuk usahanya Unggul Sport Center juga. Kita nggak sabar kapan-kapan bisa main atau berikutnya bikin podcast di sana Mas. Ngobrolin di lapangan. Iya. Terima kasih Mas Reza. Sama-sama. Terima kasih Mas Ika. Sukses juga. Terima kasih.